Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Jamaah kaum muslimin, ibu-ibu sekalian yang Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan kasih sayangnya sehingga pada kesempatan pagi hari ini atas rahmat Allah taala kita bisa berkumpul di majelis yang sangat mulia dalam rangka bertafaqquh fiddin, mempelajari ilmu agama sehingga kita semakin cinta kepada Allah, semakin cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semakin cinta kepada Islam. Ibu-ibu sekalian yang Allah muliakan, pada kesempatan ini insyaallah taala kita akan membahas sebuah tematik menangkal sihir dan ain adalah sihir dan ain. Satu, membaca zikir pagi dan petang. Ibu rajin nggak? Sekarang kan sudah mudah, tidak mesti harus beli bukunya. Kalau ada alhamdulillah, tinggal di download di Play Store. Kalau yang iPhone ada juga, tulis zikir pagi dan petang sesuai sunnah, nanti keluar. Dibaca setelah sholat subuh dan dibaca setelah sholat asar. Siapa yang membaca setelah asar, Allah melindungi sampai pagi. Siapa yang membaca di pagi hari, Allah melindungi sampai sore hari. Ya, jemaah semulia kan, itu dibaca, itu menangkal sihir dan itu baca itu. Kemudian selanjutnya adalah rajin ke majelis ilmu seperti ini, Bu, sumber ketenangan itu adalah ketika hadir di majelis ilmu. Jaminan Allah, setiap orang yang datang majelis ilmu, rahmat Allah turun, kemudian akan diberikan ketenangan, sakinah. Sakinah itu didapatkan dari apa, Bu? Dari datang ke majelis ilmu, ketenangan itu. Nah, kalau orang tenang, otomatis sihir santet pun sulit masuk. Gitu, Bu. Mohon ya, Bu, jangan berhenti pengajian. Kalau berhenti pengajian dikhawatirkan futur, bahaya. Setan itu menunggu ketika engkau tidak punya ilmu. Apa kata setanku? Silakan sholat, silakan puasa, tapi yang setan inginkan apa? Jangan kamu ikut pengajian. Nah, karena menguatkan ruh jiwa kita itu apa, Bu? Pengajian dan nasihat. Makanya para salaf dulu, para sahabat dulu sering mendatangi antara satu sama lain. Begitu juga ulama-ulama dulu, masya Allah, mereka tidak pernah meninggalkan majelis ilmu. Baik, itu ya, Bu, menguatkan juga. Kemudian selanjutnya menjaga sholat 5 waktu. Bagi bapak-bapak, sholat berjamaah itu juga menangkal sihir dan santet. Kalau ibu nggak perlu berjamaah, tapi di rumah sholat qobliyahnya, ba'diyahnya, masya Allah itu menjadi tenang. Kemudian selanjutnya adalah sebenarnya banyak amalan yang lain ya, Bu. Di antaranya setiap mau tidur baca apa, Bu? Baca ayat kursi sekali, Al-Ikhlas, Al-Fa'anas 3 kali. Tiup gini, Bu. Baru usap min ro'si, kepala, wa wajhi, muka, baru seluruh badan sini, seluruh badan. Kalaupun ada kiriman santet itu kayak ada beton, paling meledak depan rumah. Itu kehebatan zikir dan doa sebelum tidur. Kemudian kalau belum ngantuk, baca zikir Fatimah. Tahu zikir Fatimah, Bu? Zikir subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 34 kali. Itu zikir yang diajarkan Nabi kepada Fatimah Zahra. Kata Fatimah anaknya, ya Rasulullah, berikan aku satu pembantu yang bantu di rumah. Rasulullah menyampaikan, mau nggak aku satu
menginformasikan satu amalan, kalau kamu mengamalkannya, pekerjaan rumahnya jadi ringan. Mau ya Rasulullah. Nabi menyuruh apa? Amalkan sebelum tidur zikir 33 kali subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar 34 kali, jadi 100. Nah, itu Fatimah mengamalkan ajaran khusus dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibu amalkan itu ya Bu, walaupun ada pembantu, terkadang ada yang pekerjaan yang enggak selesai. Tapi dengan amalan itu tanpa pembantu pun insya Allah ringan. Allah memberikan kekuatan pada kita, rahmat Allah turun kan gitu. Kemudian selanjutnya, kalau belum mengantuk juga baca, boleh dapat tabarakalladzi, itu disunnah. Atau baca surat As-Sajdah, disunahkan setiap malam baca surat itu. Tapi kalau enggak, udah tidur aja. Nah, baru baca doa bismikallah apa Bu? Bismikallahumma. Nah, bismikallah tadi saya dengar ada ahya wa amut, ada bismikallah. Yang sahih itu adalah bismikallahumma amutu wa ahya. Itu yang sahih. Adapun bismikallahumma ahya wa amut itu hadisnya lemah, dhaif. Ibu tersambil mau yang sahih atau mau yang dhaif? Yang sahih dong. Nah, gitu Bu. Kemudian selanjutnya yang sebelum tidur hanya harus wudu, ya diawali dengan wudu. Itu disunahkan wudu Bu. Orang yang berwudu, siapa yang berwudu sebelum tidur sampai bangun tidur doanya mustajab. Maka Bu, sebenarnya banyak hal ya Bu. Boleh zikir-zikir yang lain Bu, baca yang lain. Nah, kemudian selanjutnya adalah sebenarnya sih masih banyak yang di buku yang saya tulis. Setidaknya Ibu baca tadi 2 ayat terakhir Al-Baqarah Bu. Kata Nabi sallam, man qara'a ayatan fi akhir surah Al-Baqarah kafata. Siapa yang membaca 2 ayat terakhir di surah Al-Baqarah, maka Allah menjaga diri dan keluarganya. Siapa yang membaca 2 ayat terakhir Al-Baqarah maka dicukupkan. Kata Ibnu Hajar dicukupkan di sini adalah kalau ibu mau tahajud malamnya dibaca 2 ayat itu dicukupkan dengan 2 ayat itu. Artinya pahalanya. Kemudian Allah lindungi, dicukupkan itu dilindungi dari sihir santet. Andai ada kiriman santet, sihir, terlindungi dengan 2 ayat itu. Kata Nabi SAW. Maksudnya kata Ibnu Hajar berdasarkan pemahaman hadis yang sahih Muslim. Ya, amanah Rasul ya Bu. Boleh diawali dengan lillahi ma fis sama. Ya, dibaca habis maghrib boleh, habis isya boleh, intinya sebelum tidur. Itu baca. Kemudian selanjutnya adalah tidak kalah penting yaitu ibu bahagia selalu, tenang. Jangan kesel, marah, dendam, kecewa, hilangkan itu. Bisa Bu? Bisa maafin semua orang yang pernah bikin kesel. Selama ibu masih kesal dan dendam, sulit untuk bahagia. Karena syariat ini dibangun di atas hati yang bersih. Allah memuji seorang, Allah katakan qad aflaha man zakkaha. Beruntunglah orang-orang yang selalu mensucikan hatinya. Maka tidak ada alasan syar'i, kan dia kan salah Ustaz, dia kan jahat harus kesel. Enggak ada dalilnya harus kesel. Justru kita harus baik kepada musuh, harus maafkan orang yang memang melukai hati kita. Maka ibu-ibu, tidak ada cara yang terbaik untuk mengobati hati yang terluka kecuali maafkan dia. Bisa Bu maafkan dia? Bu, maafin semua orang yang pernah melukai hatiku. Karena aku berhak untuk bahagia, berhak untuk sehat. Ya Bu ya. Pokoknya jangan usah mikir lagi hal-hal yang bisa bikin ruwet. Hidup ini udah ruwet, maka diruwetin lagi. Ya Bu ya. Baik. Kira-kira itu diantaranya cara menangkal. Nah, kan judulnya tadi mengatasi. Nah, cara mengatasi gimana setelah menangkal dan lain-lainnya, yaitu harus ruqyah. Baik ruqyah mandiri ataupun dibantu ruqyah kan gitu. Nabi aja pernah diruqyah oleh Jibril. Nabi aja pernah diruqyah oleh Aisyah. Jadi boleh nggak dibantu? Boleh. Terus boleh nggak kita meminta diruqyah? Ini terjadi khilaf kalangan para ulama. Kalau meminta buat suami, meminta buat anak, meminta buat istri, meminta buat tetangga, mutlak boleh. Ustaz tolong ruqyah istri saya, boleh, tidak ada larangan sama sekali. Tolong diruqyah pacar saya, maksudnya suaminya maksudnya, boleh. Ya Bu ya, tidak ada larangan. Adapun meminta ruqyah untuk diri sendiri terjadi khilaf.
Ada sebuah mengatakan boleh, hanya saja mengurangi keutamaan. Apa keutamanya? Masuk surga tanpa hisab. Kalaupun dia minta ruqyah berarti harus masuk surga tapi lewat hisab. Itu aja bedanya. Tidak ada yang mengatakan haram, boleh. Cuma semuliakan, alangkah bagusnya ruqyah mandiri. Ruqyah mandiri. Tapi ada orang tertentu mungkin kan penyakit perlu dibantu. Nabi aja di ruqyah kok, gitu. Syekh dari Makkah Madinah sering kita ruqyah. Jadi bukan aib. Ya Bu ya, bukan aib ketika kita di ruqyah. Ada syekh juga di ruqyah, enggak masalah. Ya Bu ya. Enggak masalah kalau di ruqyah, bukan aib. Pokoknya ada suami saya di ruqyah atau ibu di ruqyah, bukan aib. Enggak ada dosa, enggak ada yang dosa. Justru ketika ibu ruqyah sakit itu dapat pahala karena dibacakan doa dan Al-Qur'an. Baik. Jadi itu ya Bu, ruqyah mandiri. Nah, adapun teknik ruqyahnya adalah ada teknik ruqyah tanpa kesurupan. Maka lihat air putih. Ibu baca, entahkah ibu baca di galon, mungkin barangkali suami udah mulai nakal, anaknya udah mulai nakal, baca di ruqyah, ibu ruqyah, baca Al-Fatihah. Boleh enggak Al-Fatihah aja 7 kali? Boleh. Boleh enggak 3 kali? Boleh. Boleh enggak 5 kali? Boleh enggak sekali? Boleh. Setengah kali enggak boleh, harus satu full. Baca Al-Fatihah. Nah, boleh nggak Al-Fatihah saja? Boleh Bu. Sebelum pasang galon di ruqyah dulu. Ada nggak ketenangan buat kita suami dan anak? Pasti akan ada. Ya Bu ya. Atau tambah baca ayat kursi atau nanti kalau kita praktekkan gimana Ustaz? ya? Kalau kita praktekkan nanti gimana Ustaz? Kita di sini Ustaz. Oh sekarang. Oh. Coba Ustaz. Ruqyah masal. Ruqyah masal. Iya. Sebenarnya sih ruqyah masal itu kurang bagus. Yang paling bagus itu adalah semuanya ini ruqyah masing-masing. Saya ajarin ruqyah, ibu praktekkan, itu baru bisa. Jadi sekarang hampir setengah 11. Hampir. Enggak apa Ustaz? Oh nggak apa-apa. Boleh. Oke. Jadi gini Bu, tuh tadi. Kemudian cara ruqyah tadi itu biar tidak kesurupan ibu pakai air. Ya Bu ya, air apa saja yang penting halal. Air teh boleh. Ya. Ibu mau ambil air Bu? Silakan. Ya. Ya, langsung praktek ya Bu, karena diminta untuk praktek. Ini bukan ruqyah masal. Ruqyah masal itu saya yang membacakan ayat, ibu mendengarkan, itu namanya masal. Karena rame-rame kan. Itu. Sekarang adalah teknik ruqyah mandiri. Ikutin teknik yang saya ajarkan, kemudian ibu-ibu praktek sendiri. Nah, kalaupun nanti ada yang muntah, ada yang sendawa, walaupun nggak sedang muntah, tapi tiba-tiba enteng badan, berarti keluar lewat angin, lewat pori-pori, lewat sendawa, atau lewat pipis. Kalaupun pipis jangan di sini ya Bu, nanti di belakang situ. Kasihan nanti tukang karpetnya, ya. Baik, silakan ibu-ibu yang belum punya air, ambil airnya. Ya. Maaf ini Bu, ini saum wajib atau saum sunnah? Gini Bu, karena ini ketemuan kan belum tentu ketemu lagi. Nggak apa-apa ibu batalin, insya Allah pahalanya udah dapat, udah. Ya Bu ya, karena niatkan ini sebuah kebutuhan pengobatan. Karena pertemuan kita belum tentu kedua kalinya. Ya Bu ya. Ya? Iya nanti minum. Enggak, maksudnya minum sekarang. Baik. Saya berharap kalaupun puasa
nggak apa-apa kali ini insya Allah pahala ibu udah nyampe ke Allah karena demi kebutuhan pengobatan, dan kan belum tentu ketemu lagi nanti ya Bu ya. Baik, selanjutnya ibu-ibu, teknik ruqyahnya ini kan pakai air biar tidak kesurupan. Air lebih bagusnya kalau ada air zam-zam, kalau ada. Kedua, boleh air dicampur bidara. Ibu-ibu kalau saya di bidara, saya lihat di depan rumah Ustadz Munjir itu ada bidara. Itu bisa diambil nanti. Kalau sekarang air putih aja. Kalau ingin lebih efektif untuk melakukan sisa itu dengan daun bidara diambil, dibersihkan, di blender. Hah? Biar hijau lah, terserah mau berapa. Walaupun ulama mengajukan 7, saya katakan itu kan istihad, bukan berarti dalil, boleh berapapun, yang penting ganjil. Terserah mau bidara Arab, mau bidara Bekasi, yang mau amalkan ketiga. Pokoknya contoh bidara yang saya lihat bidara itu depan rumah Ustadz Munjir. Tadi saya lihat ada bidara. Nah boleh ambil katanya, boleh. Terserah mau tengah malam, mau sekarang, boleh, mau nanti boleh. Tapi sudah diizinkan yang punya boleh. Itu bebas. Artinya ibu ngambil kan berpahala buat ustadz, berpahala buat istrinya kan gitu. Itu bidara itu efektif sekali Bu, efektif sekali. Maka saya sering ruqyah pakai ini. Ini minyak bidara jatuh. Ketika saya ruqyah kemudian ada yang Konghucu, saya semprot, muntah kelar. Saya pakai ini juga. Ada yang Kristen, Hindu, Buddha, boleh nggak diruqyah? Boleh, tapi tidak ada dalil melarang. Dan itu kasus sahabat pernah meruqyah non Muslim boleh, karena Islam itu rahmat bagi semesta alam. Artinya kalau saudara kita yang non Muslim minta ruqyah, nggak masalah, kita bantu ruqyah. Kemarin saya ruqyah orang Chinese yang orang yang dari Kristen, ada yang Konghucu, Hindu, Buddha. Alhamdulillah banyak yang Allah sembuhkan. Ya. Paham ya Bu? Nanti coba ngambil daunnya, terserah ini udah berapa, di blender, dibersihkan dulu baru di blender. Bacaan Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, terserah mau berapa kali Bu. Baru minum. Nah itu biasanya kalau ada sihir di lambung nanti agak mual, apa diginikan biar keluar muntah atau sendawa atau pipis. Gitu ya Bu. Bisa ekstraknya, bisa langsung daunnya yang di blender itu. Ekstrak. Ya? Tidak harus muntah. Tidak harus muntah. Kalau nenek-nenek jarang muntah biasanya. Tidak harus muntah. Terkadang sendawa, terkadang pipis, terkadang lewat BAB. Gitu ya Bu. Nah, boleh nggak untuk misalnya bidara tadi saya blenderin, airnya saya mandikan gini, ambil digosok, itu efektif juga. Niatkan untuk menghilangkan sihir santet di badan. Itu efektif ya Bu. Mau kalau nggak di blender campur air, sebut air 1 gayung. Nah, ibu mandi pakai air itu, bikin sampo, insya Allah keluar. Apalagi sihir itu efektif pakai bidara. Nah, ini berdasarkan pengalaman ulama tabi'in dan ulama-ulama al-sunnah sepakat bahwa boleh menggunakan daun bidara. Nah, kalau saya pakai ini minyak bidara sama minyak zaitun, itu efektif sekali. Ketika semprot kemarin ada berapa kemarin orang dari dari FBI itu intelijen dari dia kena, saya semprot seluruh muntah dulu, saya semprot kakinya keluar. Ya jemaah sekalian kan itu pakai air ya Bu. Sekarang ketika meruqyah pakai ini Al-Ikhlas, Al-Fatihah baca, yuk masa usap begini. Nah usap di kepala, di seluruh badan. Kalau ada paku jarum secara goib itu terkadang ada yang suka kalau kepala tuh nyut-nyut, nah itu biasanya jarum biasa, disusuk pakai jarum. Makanya ibu usap begini, niatkan ya Allah hancurkan bulu santet kepala. Ketika ibu dia meleleh biasanya, itu bisa meleleh. Walaupun keris yang nancap, ketika ibu usap gini dia meleleh. Nah usap gini, dia keluar nanti kayak angin, keluar lewat ini tiba-tiba badan enteng aja, gitu. Paham ya Bu? Kemudian Nabi SAW menepuk ini juga bagian dari hadis sahih, menepuk oleh
Gini nanti kita ikutin teknik saya, Bu. Nah, boleh sekali-sekali mandi air hujan, itu bisa terapi. Air hujan itu air yang diberkahi. Ini hadisnya sahih. Boleh. Sekalipun belum bahagia masa kecil nggak apa-apa, Bu. Ya. Kebetulan untuk bidara tadi, Bu ya. Kemarin sih saya suka memproduksi sabun bidara. Sabun bidara dari secara kemas, secara teknologi, Bu. Itu Masya. Ada yang pakai face wash, makanya paling laku tuh face wash karena nenek-nenek pengen glowing katanya gitu. Ada yang sabun, ada yang teh bidara itu, makanya itu bikin teh kan bisa tuh dikeringin tak apa, bikin teh bisa. Bikin teh. Jadi jangan pakai gula, Bu. Nah, saya pun nggak mau pakai gula karena saya juga terlalu manis kan gitu. Ya, karena disemutin. Ya, kalau campur madu boleh, Ibu ya. Baik. Sekarang kita mulai, Bu. Bu, teknik ruqyah. Satu, niat untuk meruqyah diri sendiri. Sekarang niat ya, Bu. Kedua, yakin seyakinnya Allah memberikan kesembuhan. Ketiga, konsentrasi. Fokus, Bu. Keempat adalah Ibu maafin semua orang yang pernah melukai hati Ibu. Maafin semuanya kalau ingin Ibu bahagia, kalau ingin Ibu sehat. Karena kalau Ibu nahan kesel terus, itu sarafnya tegang, Bu. Kebanyakan saraf kejepit itu berawal karena nahan kesel. Karena jadi gregetan, terkadang nggak sesuai ekspektasi. Nah, ketarik saraf-sarafnya itu. Lambungnya kena, jantungnya juga nanti kena. Jadi nahan kesal biasa kebanyakan kelenjar getah bening gara-gara sini, Bu. Ya, Bu ya. Kelenjar getah bening. Baik, sekarang istighfar ya, Bu, mohon ampun pada Allah, tobat nasuha. Ingat dosa-dosa masa lalu, karena penyakit itu Allah ngasih karena kita mungkin punya salah dan dosa. Ingat dosa sama Allah, mungkin sholat diakhirkan. Mungkin dulu pernah ke dukun paranormal, pernah mendolimi saudara kita, mohon ampun kepada Allah. Barangkali Ibu bayangkan wajah kedua orang tua yang pernah berjasa dalam hidup. Mungkin banyak salah dan dosa dengan ayah kandung, dengan ibu kandung. Mungkin Ibu belum menjadi anak terbaik buat mereka, sampai kedua orang tuanya sampai meninggal, enggak sempat berikan terbaik. Astaghfirullah. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Ibu ingat, yang paling tahu dosa Ibu masing-masing adalah diri sendiri. Ya Allah, ya Rabb, pada hari ini hamba tobat ya Allah, ikuti masing-masing ya Allah. Ya Allah, hamba banyak dosa dan salah ya Allah. Hamba belum bisa menjadi hamba terbaik. Hamba belum maksimal ibadah kepadamu ya Allah. Terlalu banyak dosa yang hamba lakukan ya Allah. Ya Allah ya Rabb, hamba tobat ya Allah atas dosa-dosa hamba, baik dosa besar atau dosa kecil, sengaja atau tidak sengaja, ampunilah ya Allah ya. Ya Allah ya Rabb, hamba banyak dosa dengan kedua orang tua hamba. Ibu bayangin wajah ibunya yang paling berjasa hidup, mungkin pernah kesal sama mereka, padahal mereka sudah memberikan terbaik buat anaknya. Ya Allah ya Rabb, hamba belum bisa menjadi anak terbaik, belum maksimal berbakti dengan ayah kandungku dan ibu kandungku. Ampunilah dosa-dosa hamba ya Allah. Ya Allah ya Rabb, ampunilah dosa hamba ya Allah. Ampunilah dosa hamba ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, juga banyak dosa dengan suami ya Allah. Hamba sering kesel,
sering kecewa, sering marah dengan suamiku, ampunilah ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, hamba banyak dosa terhadap suami hamba ya Allah. Hamba sering kesel, kecewa dengan mereka ya, dengan suamiku, ampunilah ya Allah ya Rabb. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah, astaghfirullah wa atubu ilaih. Ya Allah ya Rabb, juga banyak dosa dengan anak-anakku ya Allah. Hamba sering membentak anakku, terkadang hamba cubit anakku ya Allah. Ampunilah dosa hamba ya Allah. Hamba sering menzalimi anakku, ampunilah ya Allah ya Rabb. Juga banyak dosa dengan iparku, mertuaku ya Allah. Hamba sering kecewa dan kesal dengan mertuaku, ampunilah dosa hamba ya Allah. Juga banyak dosa dengan teman-teman pengajianku, mungkin pernah kesal dengan teman-temanku, ampunilah dosa hamba ya Allah. Ya Allah ya Rabb, bersihkanlah hati hamba dari rasa kesel, dari rasa marah, dari posesif. Bersihkan dari hati hamba ya Allah, dari penyakit hati ya Allah ya Rabb. Jadikanlah hati hamba hati yang selalu tenang dan bahagia ya Allah. Jadikanlah hati hamba hati yang selalu sabar, tenang, bersyukur. Jadikanlah hati hamba hati selalu bahagia ya Allah. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Mohon ibu masing-masing fokus. Ya Allah ya Rabb, bantulah hamba untuk bisa ikhlas ridho. Bantulah hamba untuk bisa ikhlas ridho maafkan orang yang pernah nyakitin hamba ya Allah. Bantulah hamba untuk bisa ikhlas ridho maafkan orang yang menyakitin hamba ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, hamba ikhlas maafkan ibu kandungku. Hamba ridho maafkan ibu kandungku. Ridho ikhlas maafkan bapak kandung ya Allah. Lahir batin dan akhirat maafkan kedua orang tua hamba ya Allah. Juga ridho maafkan suami ya Allah. Ibu sebutin ya Allah, ridho ya Allah maafkan suamiku atau mantan suami dulu. Hamba ridho maafkan orang yang pernah nyakitin hamba ya Allah. Hamba ridho ya Allah maafkan semua anak-anakku ya Allah, semua mantuku, cucuku, semuanya hamba ridho ya Allah. Ya Allah ya Rabb, hamba ridho maafkan teman-teman pengajianku, teman satu RT, satu perumahan. Hamba ridho maafkan semua saudara-saudaraku ya Allah. Ya Allah ya Rabb, hamba ikhlas memaafkan semua orang yang pernah nyakitin hamba. Dulu pernah berkantor, ada yang hamba kesel banget pada orang itu, atasanku, bawahanku. Hamba ridho maafkan mereka ya Allah. Astaghfirullah, astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Ya, sudah maafin semua ya Bu. Ikhlas, jangan sampai ada yang tertinggal. Biar ibu bahagia, biar ibu tenang. Hidup ini untuk bahagia. Hidup ini untuk tenang. Bukan untuk ruwet memikirkan sesuatu yang enggak perlu. Insya Allah hal-hal yang enggak enak, badai-badai pasti akan berlalu. Insya Allah ibu bisa menikmati hari-hari dengan bahagia dan tenang. Karena bahagia itu diciptakan Bu. Bahagia itu diciptakan sendiri. Bahagia itu dari sendiri. Astaghfirullah wa atubu. Sekarang ibu baca Al-Fatihah di air putih. Konsentrasi ibu baca Al-Fatihah sekali atau dua kali. Baca Bu. Baca Al-Fatihah Bu. Alhamdulillah, 3 kali, boleh sekali atau 3 kali Bu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Tiup, hembuskan ke air. Sekarang doa kepada Allah agar diangkat semua penyakit ibu, sering sakit kepala, sering gelisah, goncang, atau sakit apapun yang ibu rasakan selama ini. Ibu yang paling tahu. Minta kepada Allah agar diangkat semua penyakitnya, biar sembuh, baik sihir, santet dan ain. Minta agar disembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Baik, setelah itu baca bismillah, minum Bu ya. Kalau botol itu setengah lah, minimal setengah. Kalau habisin bagus. Baik, minimal setengah Bu. Kecuali yang prokes mungkin kena ginjal, ikuti sesuai saran dokter. Ya. Baik. Minimal setengah ya Bu, kalau mau dihabisin boleh. Yang penting jangan botolnya dihabisin. Baik. Sekarang kita baca dulu. Nabi SAW mencontohkan baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas sekali. Kalau mau tidur kan 3 kali ya Bu. Khusus mau ruqyah ini tidak ada dalilnya harus 3 kali. Silakan baca di telapak kanan. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu bin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Yuk. Baik, sebelum kita usap, khawatir ada jin keturunan. Jin keturunan dari kakek nenek moyangnya, tanpa kita pelajari, tanpa kita cari, minta, terkadang turun-temurun. Sering pegal itu, gampang marah di sini. Ikhlas membuang, biar nggak turun ke anak cucu. Soalnya itu kan warisan. Warisan itu jangan terima dan jangan diturunin. Yang bagus itu rumah, mobil itu aja, ya. Itu boleh ibu terima. Kalau warisan jin jangan. Baik, sekarang doa dulu pada Allah agar dilepaskan khodamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rabb, dengan rahmat-Mu aku mohon pertolongan. Lepaskan semua jin dan khodam, baik khodam dari keturunan maupun dari dukun. Hamba ikhlas melepaskan Allah. Hamba ridho ya Allah. Baik, sekarang turunkan tangan Bu. Ini bukan doa, akad memutuskan hubungan dengan jin keturunan itu enggak baik Bu.
Itu yang menggoda pikiran ibu. Andai kata ada harimau macan, ikhlas buangnya bu. Baik, sekarang wahai jin dan khodam yang ada di tubuh saya, bersuara semuanya masing-masing. Wahai jin dan khodam yang ada di tubuh saya, pada hari ini saya akad dengan kalian untuk memutuskan hubungan antara saya dan kalian. Saya ikhlas melepaskan kalian. Saya haramkan kalian tinggal di tubuh saya lagi. Sekarang keluar semuanya. Tepuk di sini, Bu. Tepuk di sini. Tepuk. Keluar, bilang. Keluar di tubuh saya dan anak keturunan saya. Keluar. Tepuk di sini, Bu. Kiri kanan. Keluar, tepuk. Keluar sendawa lihat muntah. Keluar semuanya. Keluar sendawa. Sendawa lihat muntah. Keluar semuanya. Terus. Andaikan muntah di plastik ya Bu. Andaikan muntah air dan makanan jangan di karpet, kecuali muntahnya berlian nggak apa-apa, di situ aja. Nah kalau ada yang merasa enak langsung plastiknya diambil gitu. Nah terus lagi Bu, ini khodamnya. Khodam di sini biasanya itu harimau atau macan, buaya gitu. Terus tepuk di sini Bu. Keluar semua di pundak, semua jin di pundak. Sendawa, gelat muntah, semuanya keluar baik-baik. Semua jin keturunan dari kakeknya, dari bapaknya, dari dukun, langsung keluar semuanya. Oh khurjatullah. Terus sini ya Bu, ya sini. Ustaz terus itu yang suka bikin marah, gampang marah. Keluar semuanya, semua di pundak, di tengkuk. Keluar baik-baik, sendawa lihat muntah. Oh khurjatullah semuanya. Atau lihat batuk semuanya lihat sendawa, lihat muntah. Terus sama kepala sini Bu. Terus nanti keluar dia. Karena ini dia nggak turun ke anak cucu ibu. Terus ke sendawa lihat muntah. Baik, sekarang kita lanjut ruqyah. Ini kan bukan ruqyah tadi Bu, hanya melepaskan khawatir ada jin khodamnya. Sekarang gabungkan dengan muruqyah. Tadi kan udah baca. Nah sekarang usap di lambung, di dada, di perut, biar entah ke ibu makan di resto yang ada penglaris atau adanya sihir lewat makanan, itu paling banyak. Terus sendawa lihat muntah. Keluar. Terus usap gini Bu, terus konsentrasi, relax Bu, ya. Jangan tegang, relax. Terus relax, dorong ke atas sampai ke tenggorokan. Sendawa lihat muntah, naik. Terus sendawa lihat muntah, naik. Sendawa. Terus sendawa lihat muntah, dorong Bu. Sendawa lihat muntah, jangan ditahan Bu, lihat muntah. Terus semuanya, naik semuanya. Fokus, jangan terpengaruh dengan teman-teman yang di sekitarnya. Fokus. Kalau ada muntah aja. Terus sendawa, bisa gini Bu. Terus fokus di perut aja dulu. Di daerah dada, di jantung, di paru-paru, diusap, di pankreas. Biar tidak tinggal di situ menyebabkan jadi penyakit. Nanti usap lagi. Tekan lambung Bu. Semua di lambung, di perut. Semua jin di lambung, di perut, di dada, di jantung. Dorong Bu sampai ulah hati sini. Yang sering kesel sini Bu. Dorong ke atas sampai ke tenggorokan, naik. Kelas sendawa lihat muntah, lihat batuk semuanya, naik. Terus semuanya. Khurjatullah. Terus lihat muntah semuanya, naik. Terus khurjatullah. Jangan ditahan ya Bu, relax. Sendawa, terus usah lagi. Terus usah lagi. Biar tidak kanker. Terus sendawa semuanya. Usah terus semua, terus sendawa naik. Terus sendawa lihat muntah. Terus sekarang di wajah Bu ya, biar auranya kebuka. Usap gini, terus usap lagi di bibir, di hidung, di mata sini. Yang susah tidur sini. Terus kepala, terus ke sendawa arah mulut. Kalau sendawa lihat muka, kalau sendawa lihat keringat atau lihat perih. Terus semua di wajah, semua jenis wajah keluar semuanya. Khurjatullah.
Semua jin kakek-kakek keluar, ayo. Jangan tinggal sama nenek atau jin bapak-bapak. Di sini Bu, kepala sini. Keluar semua di kepala. Ke kepala sini. Terus semua di kepala, oleh sendawa, oleh muntah, terus keluar sendawa, terus kepala belakang sini, terus yang sering migrain, sering pusing nanti insya Allah hilang Bu. Bisa gini terus dimases terus semua kepala, kelas sendawa, oleh muntah, kelas sendawa semuanya, terus dari kepala belakang sini, tangan sini. Ya Allah, lepaskan semua sihir santet, jin di kepala, tarik arah mulut ke sendawa, oleh muntah, semuanya, terus usap dari belakang sini, usap ke depan, kelas sendawa, oleh muntah, terus kelas sendawa, terus usap lagi Bu, kepala dimases. Semuanya usap terus Bu. Agak mases ini terus kelas sendawa. Lihat bopori, lihat keringat semuanya. Jadallah semuanya terus. Ya tidak sementara dia sendawa, nasi lihat keringat, lihat bopori. Terus usap. Tepuk sini Bu. Nah, tangan ketiak. Terutama di sini Bu, ketiak. Karena jin suka tempat yang bau tadi. Terus. Nah, Nabi SAW mencontohkan ruqyah dengan tiup. Nanti akan keluar lihat pori-pori. Nah, tepuk. Keluar. Nah, tangan. Nah, kiri kanan Bu. Nah, tepuk sini. Biasanya ibu kan suka pegal sini kan? Nah, nah kalau ibu kesel, biasanya pegal. Terus Nabi mencontohkan ketika meruqyah adalah meniup. Terus semuanya. Wahai Rasulullah, terus. Nah, usap buang. Nah, buang ke ujung tangan. Nah, dan keluar. Terus. Nah, kemudian tadi perut udah, di pinggang Bu. Sini. Biar terginjal pinggang sini. Nah, sini. Nah, terus di pundak, maksudnya di bokong, di pinggang, di belakang, pokoknya di ginjal, sekitar ginjal, usap Bu. Ditepuk, usap, arahkan sini. Sendawa atau lewat angin, keluar semuanya. Tarik semua. Pelan-pelan. Keluar semuanya, keluar. Jadallah, terus semuanya. Semua di pinggang, di ginjal, keluar semuanya. Wahai Rasulullah, jadallah, keluar semuanya. Kaki diselonjorin. Ini biasanya kalau mak itu paling banyak di kaki biasanya. Soalnya kalau masuk mall tuh nggak pengen pulang. Sini Bu, sini. Lutut. Sering sakit lutut nggak? Sering. Nah, coba saya lutut sini, terus semuanya di pangkal paha, lutut, sama di sini Bu. Sini terus. Usap keluar. Arah kaki, ini kaki sini Bu, nah sini. Sekali kayak asam urat itu sekarang. Maka itu lain kali jangan suka sakit, mendingan suka bakso aja. Terus, usap terus. Terus, kaki sini. Nah, tepuk lagi. Nah, sini. Ibu-ibu yang sering lutut sini Bu. Terus yang merasa ada subur, ada licatnya Bu. Terus keluar. Nabi mengajarkan ada keluar semua, terus keluar. Nah, di kaki, keluar semua, terus usap lagi Bu. Dari bokong usap ke bawah. Dan semuanya, jadi dia usap semua badan.
usah semua gini. Biar nggak lemes. Terkadang lemas itu ada jin nyangkut di aliran darah jadi lemes. Nah, ketika usah ini keluar semua sampai ujung kaki. Nah, terkadang kanker serviks dan ini biasa di sini. Usah sini, biar keluar pipis. Tapi mohon sekali lagi jangan pipis di sini, Bu. Jangan ditahan kalau mau pipis. Terus dorong, keluar pipis, keluar semua. Ya, kakinya terbuka, dorong dari kantong kemih di bawah pusat, dorong lewat pipis, keluar semua. Keluar pipis, keluar semua. Wahai musola, keluar lewat pipis, keluar semua. Ayo, semua jin kakek-kakek keluar. Ayo, ya, kalau ada merasa pipis jangan ditahan, Bu, langsung ke belakang pipis. Nanti kalau ya dia akan keluar pipis lebih cepat ya. Nah, terus tekan, Bu, biar dia pipis. Keluar semua, pipis. Keluar pipis semuanya. Oh, khajalallah. Ya. Baik. Apa yang Bu rasakan sekarang? Enteng atau ringan? Nah, Ibu ulang-ulang mengulangi di rumah teknik tadi. Kalau memang lupa, tinggal lihat kembali YouTube, mungkin YouTube-nya Bu Devi ya. Nah, sini kalau enggak di YouTube ketik nama saya Husain Al-Mubarak, teknik ruqyah mandiri, keluar semua kok nanti. Terus saya pilih. Nama saya Husain Al-Mubarak. Teknik ruqyah mandiri gitu. Kayak tadi. Husain Al-Mubarak. Jadi insya Allah bisa dilakukan sendiri lagi di rumah. Ya, Bu ya. Boleh tak untuk ruqyah suami lagi tidur, mungkin mulai nak bacanya ya tadi dibacain di air, minum, kemudian diruqyahin, dibacain nggak apa-apa. Atau anak cucunya dibacain Al-Fatihah, Al-Falaq, usah cucunya. Ya, Bu ya. Baik, ya. Mungkin ada yang lain atau cukup?